Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kawan pajak bersama tim penyuluh KPP Wajib Pajak Besar 4 dalam podcast Impact, Informasi Pajak Aktual. Kali ini saya ditemani oleh narasumber Mas Anjar Sukresno. Saya sendiri Natalina Aryani. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa, Mas Anjar? Ya, terkait SPT PPN di eranya Kotek, Mbak. Nah, Ini kita podcast lanjutan nih, Mbak. ya, Yang oke. part 2 tentang SPT PPN. Part 2, kawan pajak ya. Ya, jika sebelumnya disampaikan oleh Mas Anjar dan Mbak Yuliana, kali ini saya Natalina dengan narasumber Mas Anjar Sukresno terkait dengan SPT PPN era Kortek bagian kedua yang akan membahas mengenai apa, Mas Anjar? Yang Mbak Tentang SPT PPN Delta, Delta dan Replace, ya? Replace, kawan pajak. Nah, untuk mempersingkat waktu langsung saja narsum kita. Silakan Mas Anjar untuk menjelaskan ke kawan pajak sekalian apakah pengertian dari SPT Delta dan Replace yang sudah ramai ya Mas Anjar ya di sosmed ya, di masyarakat. Ada istilah tersebut padahal di Per 11 tidak ada ya, Mas? Iya, jadi cukup banyak nih yang bahas, Pak, di Banyak medsos yang terkait membahas. SPT Delta dan Replace. Replace. Nah, kan sebenarnya sebelum ada PR 11 2025 masih pada bingung nih, Mbak. Di Kotek nih kalau kayak pembetulan jadinya seperti ini. Terus kalau lihat di aturannya di PR 29 2015 kan harusnya masih bisa. Kok sekarang tidak nggak bisa. gitu ya. Ya, nah apa saja persyaratannya supaya bisa disebut SPT PPN Delta dan Replace? Kemudian bisa melakukan apa, Mas Anjar? Pengembalian atau Ya, restitusi dan ya, Mas restitusi ya. juga, ya. Begitu juga kompensasi. Monggo, silakan Mas Anjar. Ya, makasih Mbak Natalina. Jadi untuk yang di PR 11 2025 ini udah dijelasin tuh, Mbak. Kalau kita lihat lampiran di PR 11 ini terkait dengan SPT PPN ada contoh-contohnya. Dan itu lumayan banyak contoh-contohnya. Jadi kalau ada SPT KB dibetulkan, terus dia bisa jadi KB lebih besar, bisa jadi KB lebih kecil, bisa jadi nihil atau LB, itu nanti gimana. Terus juga kalau ada SPT PPN LB dibetulkan jadi LB lebih besar atau LB lebih kecil, sampai nanti ada SPT nihil dibetulkan jadi KB atau jadi lebih LB, itu ada contohnya sebenarnya. Nah, tapi untuk merangkum atau lebih bisa memahami, ya kita sebutnya aja kalau untuk yang SPT pembetulan, tapi SPT pembetulan ini tidak menggantikan SPT awal atau SPT yang sebelumnya. Maka kita sebut itu SPT Delta. Tapi jika pembetulan SPT ini menggantikan SPT awal, itu kita sebutnya SPT Replace. Biar lebih gampang gitu ya, Mbak. Nah, kondisi-kondisi ini gimana? Jadi kalau misalnya yang kawan pajak pahami atau yang sebelum era Kotek kan sudah sering juga nih lapor SPT ya, buat SPT normal, lebih bayar kompensasi, kemudian mau diajukan misalnya restitusi pendahuluan, ya oke-oke aja dengan SPT PPN sebelum eranya Kotek, sebelum PR 11 ini. Nanti ketika nanti ada SPT normal, pembetulan SPT normal, lebih bayar, dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Untuk yang di eranya Kortek tidak bisa menggunakan SPT pembetulan Replace yang menggantikan SPT lama. Sebelumnya Jadi harus SPT Delta. SPT Delta ini dia yang dilaporkan adalah selisih antara nilai SPT pembetulan dengan SPT yang dibetulkan. Jadi intinya kalau kita ada SPT, baik itu normal atau pembetulan 1, 2, 3, mau dibetulkan, dan di SPT sebelumnya ini ada lebih bayar misalnya, sudah dikompensasikan ke masa berikutnya, maka kompensasi lebih bayar ini akan sudah diakui. Jadi tidak bisa dibawa lagi ya dari pembetulannya. Tidak bisa dirubah di SPT pembetulan. Ya, kita sebutnya ini jadinya SPT pembetulan Delta. Karena dia nggak menegasikan atau tidak menggantikan SPT sebelumnya yang misalnya SPT normal misalnya ya. Nah, gimana nih kalau untuk yang SPT Replace? Kondisinya seperti apa yang bisa pakai SPT Replace? Untuk yang SPT
PPN replace atau yang menggantikan SPT yang sebelumnya itu pada kondisi ketika SPT yang dibetulkan atau SPT awal itu memilih restitusi melalui pemeriksaan. Dan tentunya belum dimulai ini Mbak pemeriksaannya, karena kalau sudah dimulai pemeriksaan kan nggak bisa betulin SPT juga ya Mbak ya. Jadi ketika ada SPT lebih bayar minta diperiksa, nah bisa dibetulkan dengan menggantikan SPT yang awal. Jadi misalnya lebih bayar 100 juta, tapi memilih prosedur restitusi melalui pemeriksaan. Ya, tapi si wajib pajak kemudian ada penghitungan ulang, harusnya harusnya nambah nih PM-nya gitu ya, mungkin lebih atau besar ada pembatalan gitu ya, faktur PM-nya atau misalnya malah berkurang. Nah, itu bisa untuk memakai metode yang replace. Jadi menggantikan langsung di SPT pemeriksaan yang tadi yang diajukan restitusi pemeriksaan. Jadi misalnya lebih bayarnya jadi 150 juta. Nah, otomatis SPT yang replace tadi lebih bayarnya tetap 150 juta, bukan selisih antara 150 dan 100 jutanya. Jadi poin SPT yang dibetulkannya ini isinya 0. Tapi ketika tadi yang pakai, bisa juga sih Mbak memilih metode yang SPT delta. Jadi tidak menggantikan ya. Jadi ada dua alternatif. Bisa juga kalau awalnya sudah diajukan pemeriksaan, misalnya 100 juta gitu ya. Tapi ada perubahan ya. Jadi 150 lebih baik 150 juta ya. Ya bisa aja kalau misalnya berarti kan 100 juta sudah diajukan restitusi pemeriksaan, kemudian dibetulin jadi memakai konsep SPT delta. SPT yang sebelumnya berarti 100 juta tadi, selisihnya kan 50 juta. Ini 50 juta ini kan bisa memilih untuk kompensasi misalnya. Itu bisa aja seperti itu. Oke. Jadi untuk yang SPT pembetulannya selisihnya kalau sebenarnya 150 juta, yang 100 sudah dipilih untuk lakukan pemeriksaan 17B. Nah, yang selisihnya bisa dikompensasikan ya, Mas? Ada pilihan itu. Ada pilihan. Tapi kalau mau diperiksa seluruhnya, dimintakan 150 juta seluruhnya, bisa atau bisa tidak? juga replace. Karena SPT awalnya dia sudah usulnya SPT pemeriksaan. Iya. Kalau untuk ini kan pemeriksaan pasal 17 termasuk 17C dan 17D atau tidak, Mas? Oh, itu tidak, Mbak. Beda ya, karena ini pengembalian pendahuluan ya, untuk kriteria dan persyaratan kalau tertentu. Memilihnya restitusi pendahuluan, kecuali dia tetap memakai yang SPT delta tadi. Ya. Jadi tetap tetap tidak menggantikan SPT yang tadi sebelumnya. Oke, nah itu kawan pajak ya. Nah, jika seperti itu, nah dengan SPT PPN Cortex yang sekarang WP yang sudah ditetapkan sebagai PKP risiko rendah itu tidak dapat mengajukan pengembalian pendahuluan ya kawan pajak ya melalui pembetulan SPT untuk masa pajak yang lampau gitu ya Mas Anjar. Iya, maksudnya kan gini ya Mbak, di WP wajib pajak di misalnya yang terdaftar di KPP wajib pajak Putar 4 ini Mbak yang merupakan PKP risiko rendah. Ya, kadang kan SPT normalnya kompensasi sampai Desember misalnya. Nah, di tahun berikutnya mereka betulkan SPT yang tadi kompensasi menjadi restitusi pendahuluan. Iya, pendul. Jadi kompensasi yang SPT awal dia di replace di SPT pembetulannya. Kalau yang sebelum Cortex kan bisa seperti itu ya. Tapi setelah era Cortex ya nggak bisa seperti itu karena SPT normalnya sudah kompensasikan ya, jadi tidak bisa menggantikan atau menegasikan ya. Iya, sudah ada juga di aturan peralihan di Per 11 ini disebutin tuh Mbak kalau ada kompensasi kelebihan pembayaran pajak dari pembetulan SPT masa PPN sebelum masa pajak Januari 2025. Nah, kompensasi ini akan diperhitungkan di SPT PPN yang belum di-create. Yang belum di-create. Misalnya Desember kan yang ditarik ke Cortex itu kan SPT LB masa Desember 2024 ya. 24. Nah, misalnya Januari, Februari sampai November udah
kompensasinya udah terakumulasi di Desember. Nah, Desember ini kan akan di komplain lagi ke Januari ya 2025 atau ke masa yang belum terkredit ya SPT-nya ya di 2025. Nah, jadi ya udah karena sudah kompensasinya sudah masuk ke 2025, otomatis sudah tidak bisa mengajukan restitusi atas seluruhnya yang menggantikan SPT normal tadi ya. Nggak bisa. Yang sudah dikompensasikan gitu ya. Jadi kalau minta itu bisa jadinya double nanti. Udah kompensasi tapi minta restitusi juga. Iya, nah jadi kawan pajak perlu perhatikan ya bagaimana untuk menata usahakan ya istilahnya ya SPT masanya ya supaya tidak ada kesalahan prosedur termasuk juga sanksinya karena di Per 11 ini pun juga diatur ya sanksi apabila terlambat gitu ya Mas ya konsekuensinya. Nah untuk konsep bagi wajib pungut atau PKP yang ditunjuk sebagai pemungut PPN dalam SPT PPN Kortek itu seperti apa Pak Mas? Apakah ada perubahan penting yang memang harus diingat ya? Harus aware selaku pemungut. Untuk WAPU ya Mbak ya. WAPU PPN misalnya yang di wajib pajak besar 4 yang statusnya BUMN ya Mbak ya, yang sudah ditunjuk sebagai pemungut PPN. Nah, biasanya kan kalau yang era Kortek sebelum Kortek pakai PPN Put, pakai SPT PPN Put 1107 gitu ya. Dan setorannya per transaksi biasanya per vendor, per rekanan, atas namanya juga atas nama rekanan. Nah, di SPT Kortek ini PPN dia masuknya ke induk. Jadi ketika sudah jadi pajak masukan, baik itu dikreditkan atau tidak dikreditkan, maka akan dibayarkan ketika SPT-nya terlapor. Sudah terlaporkan ya. Jadi sudah per transaksi ya Mbak ya. Iya. Sudah terakumulasi dalam suatu masa itu ya Mas ya, dari berbagai jenis transaksi, berbagai jenis vendor ya. Nah, jadi kewajiban memungutnya ada di pihak pemanfaat jasa atau pembeli BKP ya sekarang ini. Gitu. Nanti ini juga ya Mbak ya. Jadi kalau misalnya kita sudah mengkreditkan pajak masukan, tapi sudah terlapor juga SPT-nya ya. Kemudian dari lawan transaksi membatalkan faktur pajak tuh ya, faktur pajak keluaran di kita kan faktur pajak masukannya harus kita keluarin tuh ya, otomatis SPT pembetulan. Padahal di SPT yang awal kita sudah kreditkan. Pungut itu, kreditkan. Berarti nanti ketika ada pembetulan, mengeluarkan pajak masukan, bisa jadi ada kurang bayar di situ. Kekurangan bayar, itu yang mesti diperhatikan ya kawan pajak ya. Karena akan ada konsekuensinya ya. Nah, supaya tidak dianggap sebagai WP yang telat pungut, telat setor, itu bagaimana Mas Anjar sesuai ketentuan Per 11 ini? Karena ketentuan untuk yang wajib pajak pungut kan disetorkannya paling lambat akhir bulan ya, masa berikutnya ya. Akhir masa pajak berikut. Dan memang untuk pajak masukan kan ada bisa dikreditkan di masa yang sama atau 3 bulan setelahnya. Tapi kalau untuk PPN faktur pajak masukan yang put tadi, ketika dilaporkannya bukan di pajak masa yang sama di bulan ketiga atau kedua, ketiga, keempat, otomatis setorannya juga nanti akan dianggap terlambat setor ya kawan pajak. Karena kan harus di bulan masa pajak berikutnya. Kecuali kalau memang sudah deposit sebelumnya ya Mbak ya. Kalau deposit mungkin masih aman. Nggak bisa melalui deposit ya di Kortek ini memang ada fasilitas ya Mas ya. Jadi memang harus diperhitungkan betul ya, dihitung dulu. Nah, bisa menggunakan mode deposit pajak itu untuk mengantisipasi keterlambatan setor gitu. Nah, terus apalagi ya Mas kira-kira yang harus diperhatikan lagi oleh kawan pajak? Ya, intinya itu sih Mbak. Karena tadi ada konsep SPT Delta dan SPT Replace. Kalau yang replace tadi itu pada kondisi hanya kalau SPT yang dibetulkannya memilih pemeriksaan. Ya, perlu diperhatikan nanti kalau ada pajak masukan yang faktur pajaknya batal, yang kita harus mengeluarkan pajak masukan, bisa jadi ada potensi kurang bayar di situ. Kalau ada kurang bayar, tapi sudah terlambat setor, bisa jadi nanti ada sanksi yang akan ada sanksi menanti ya bunga ya keterlambatan. Nah demikian kawan pajak yang bisa kami sampaikan ya terkait SPT Delta Replace dan bagaimana pengaplikasiannya dalam pelaporan SPT masa PPN di Kortex DJP.
Semoga ilmu pengetahuan yang kami bagi ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih kepada kawan pajak semua yang sudah menyaksikan channel podcast Impact, informasi pajak aktual KPP Wajib Pajak Besar 4. Sampai jumpa di podcast Impact selanjutnya. Saya Nana. Saya Anjar Sukresna. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.